Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita berangkat untuk memulai setiap kegiatan kita, mari kita memberikan hati dan pikiran kita untuk beribadah di pagi ini. Kita bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 822 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami boleh bersuka cita merasakan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami berangkat untuk melaksanakan setiap aktivitas kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dan ajari kami Tuhan untuk menerima dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan kita dalam menjalani kegiatan kita sepanjang satu hari ini. Firman Tuhan pada pagi ini tertulis di dalam kitab Mazmur 102 ayat 3. Begini firman Tuhan. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari seru, segeralah menjawab aku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seekor keledai milik seorang petani jatuh ke sebuah sumur yang tua yang sudah tidak terpakai lagi beberapa lama. Keledai itu pun menangis dengan memilukan selama berjam-jam. Sementara petani pemilik keledai itu memikirkan apa yang harus dia lakukan. Dia berpikir bahwa hewan miliknya itu sudah tua dan tidak mungkin akan bisa bertahan. Juga akan sulit untuk menolongnya keluar dari sumur tua yang sangat dalam itu. Akhirnya si petani memutuskan untuk menimbun tanah ke dalam sumur itu. Dan si petani meminta para tetangga untuk membantunya. Mereka mengambil sekop dan menyekop tanah ke dalam sumur tersebut. Awalnya ketika si keledai menyadari apa yang sedang terjadi, ia menangis sejadi-jadinya. Tetapi kemudian semua orang menjadi heran karena si keledai itu tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa sekop tanah lagi dituangkan ke sumur, si petani melihat ke sumur dan tercengang akan atas apa yang dilihatnya. Bahwa walau punggung keledai terus tertimpa oleh bersekop-sekop tanah, si keledai melakukan sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Keledai itu mengguncang-guncangkan tubuhnya agar tanah yang menimpa punggungnya turun ke bawah. Lalu ia menaiki tanah itu. Sementara petani dan para tetangganya itu terus menuangkan tanah ke atas punggungnya, si keledai juga terus mengguncangkan tubuhnya dan melangkah menaiki tanah tersebut. Segera saja semua orang terpesona ketika si keledai meloncati tembok sumur dan berlari karena merasa dia telah terbebas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ada kalanya hidup kita juga seperti sedang terperangkap di dalam sebuah sumur yang sangat dalam. Pandangan kita tertutup tembok yang sangat tebal, sampai kepada kehilangan harapan untuk kita bisa bertahan dan keluar dari dalamnya. Dan itu membuat kita menangis sejadi-jadinya. Dan bahkan Bapak Ibu, bagi mereka yang tidak mampu, pasti akan gagal untuk bangkit dari keterpurukan. Demikian juga halnya pemazmur dalam renungan kita di pagi ini. Pemazmur di dalamnya sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, oleh karena banyaknya tantangan yang dihadapinya, baik dari musuh, baik oleh karena sakit penyakit. Sehingga pemazmur mengatakan bahwa dirinya seorang yang sengsara, lemah dan lesu. Boleh kita baca di atas nats firman Tuhan ini. Pemazmur seperti kehilangan semangat. Bahkan pemazmur mengatakan bahwa hari-hariku akan habis seperti asap. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku tidak bisa tidur. Boleh kita baca di ayat 4 sampai dengan ayat 8. Tetapi dengan begitu beratnya tantangan yang dihadapi oleh pemazmur, hal yang diperlihatkan pemazmur dalam nats ini adalah bahwa dalam kesesakannya dia tetap mengingat dan menyampaikan permohonannya kepada Tuhan Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu, Mazmur 102 ini dikatakan sebagai doa minta tolong. Pemazmur mohon kepada Tuhan Allah agar Tuhan Allah tidak menyembunyikan wajahnya, tidak meninggalkannya, dan mendengar setiap seruan dari doa pemazmur. Dalam perasaan kesendirian, kesepian, dan merasa ditinggalkan, pemazmur tetap merasakan bahwa Tuhan Allah tetap bersama dengannya. Dia begitu yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan pernah berubah. Allah tidak akan meninggalkannya. Allah yang perkasa dapat melakukan apa saja di dalam kehidupan setiap umatnya. Demikianlah Bapak Ibu pengenalan pemazmur terhadap Allah, sehingga membuatnya merasa yakin dan percaya terhadap kuat kuasa Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita pun diajak untuk memiliki sikap seperti pemazmur yang tetap yakin dan percaya kepada kuat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Di banyaknya tantangan kehidupan ini kita harus percaya bahwa tidak sekalipun Allah membiarkan kita sendiri. Allah tidak pernah berubah dari kasih-Nya kepada kita. Allah tidak akan menyembunyikan wajah-Nya dari kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu mendengar setiap seruan, doa, dan permohonan kita. Dan kita juga percaya bahwa Dia akan menjawab setiap doa-doa kita seluruhnya. Dia tetap mengasihi kita dan sudah memberikan bukti kasih-Nya lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, janganlah takut, tetaplah yakin dan percaya akan setiap janji dan ketetapan Allah di dalam hidup kita. Karena tangan Tuhan selalu siap untuk menolong kita dan telinganya selalu mendengar seruan kita. Maka tetaplah sampaikan semuanya kepada Tuhan di dalam doamu. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 363 ayat 3.
kasih ya Tuhan Allah kami untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Hingga pada pagi ini kami tetap merasakan nafas kehidupan, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau kiranya yang tetap menjagai kami dan memberikan kami berkat-berkat yang melimpah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga menyerahkan hidup kami agar Engkau yang menjagai kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Dan Kau juga Tuhan yang membimbing setiap gerak langkah kami untuk kami boleh melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan yang seturut dengan firman-Mu, agar kami tetap yakin dan percaya terhadap kuat kuasa Tuhan, dan kami tetap mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ampunkan kami ya Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita seluruhnya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.